Ya Hisma, Mbak Ella ya, siap Mbak Tuti ya, Mbak Mama Aisyah, Mbak Neni, Mbak Jumilah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Semoga dapat insight dan malam ini adalah kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Eti, Mbak Jamilah, Bunda Liza ya. Oke ya guys, sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Siap Mbak Frida ya, Mbak Dasini, Mbak Yanti, Mama Hansa ya. Oke Mbak Vina, Mbak Alia, Mbak Dewinta, Mbak Mama Aisyah, Mbak Kuerti. Oke, Mbak Manarni ya. Oke, teman-teman malam ini adalah malam ke-19, mulai besok adalah satu malam ke-20 ya, malam 20 malam terakhir. Nah, biasanya kalau di, 2 tanah haram seperti Mekah dan Madinah, itu 20 malam terakhir itu adalah di mana malam malam yang sangat ramai. Karena gong daripada Ramadan itu adalah di 10 malam terakhir yaitu malam Lailatul Qadar ya. Siap Mbak Alia, Mbak Cici ya. Aku ingatkan kembali teman-teman untuk sering-sering lihat video aku tentang malam Lailatul Qadar di mana ada doa khusus pada malam Lailatul Qadar. Siap Mama Yuda adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya, oke siap Mbak Erni. Bisa jadi. Oke ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau afuun maha pemaaf tuhibbul afwa mencintai maaf fa'fu anni maka maafkan kami. Masya Allah ya. Aku sehat banget, semoga teman-teman sehat juga semuanya ya. Siap Mbak Iswahyuni ya, siap Mbak Cici ya, sama-sama Mbak Iting ya. Aku mulai boleh guys? Siap Mbak Leo, aku mulai ya Mbak Nursia. Kalau sholat sunnah 2 rakaat yang dibaca tahiyat awal atau tahiyat akhir? Tahiyat akhir lah. Tahiyat akhir lah, kalau 2 rakaat itu dia kayak sholat subuh aja, siap Mbak Indra, kayak sholat subuh aja. Memang ada yang sholat taraweh 8 rakaat itu setiap 2 rakaat dia tahiyat awal. Jadi nanti dia tahiyat akhirnya pas rakaat ke-8 aja. Nah itu nggak ada ya guys, itu nggak ada. Jadi kalau dia mau dua 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 dia mesti kayak sholat subuh biasa. Ya nggak ada bedanya sama sekali ya, nggak ada bedanya sama sekali. Oke, Ustazah kalau orang meninggal bulan puasa apa nggak ada siksa kubur? Nggak ada, selama Ramadan saja. Setelah itu siksa. Karena ada beberapa jadwal di mana malaikat tidak menyiksa. Satu di hari Jumat, yang kedua hujan lebat, yang ketiga saat Ramadan, yang keempat saat azan 5 kali sholat, yang kelima saat didoakan oleh orang hidup. Nah ini adalah tempat di mana tidak disiksa. Oke, aku kalau berdoa belum hafal masih lihat HP. Berdoa lihat HP, berdoa lihat Majmu' Syarif, berdoa lihat buku, berdoa baca catatan doa kita. Itu masih boleh. Aku aja doa kalau kalau iktikaf lihat buku. Ya kan doaku ada di buku, mimpi-mimpiku ada di buku. Nggak cukup kepala untuk memfilter keinginan kita. Jadi doakan. Nah biasanya ada 4 kan yang kita doakan Mbak Eli. Yang pertama kita doakan ibadah kita. Ya Allah saya pengen hijrah. Ya Allah saya pengen tahajud tiap malam. Ya Allah saya pengen duha setiap hari. Ya Allah saya pengen sekali bisa sedekah ringan tangan untuk sedekah, itu doakan. Yang kedua doakan akhlak kita, ya Allah saya pengen lebih bijaksana, lebih nggak pemarah, nggak ngeluh, nggak baperan, nggak mudah tersinggung, nggak mudah nyinggung orang, nggak kepikiran apapun, nggak pikiran kata-kata orang, nggak suka responsif. Nah itu doakan. Yang ketiga doakan rezeki kita, pengen rezeki apa, pengen zakatnya berapa, doakan. Yang keempat baru doakan orang lain, ya kan. Nah, doa itu 4 itu sih dari dulu aku selalu ATM-nya di situ, aku selalu modifikasi tapi dia 4 aja itu, ibadah, akhlak, rezeki dan orang lain ya. Nah cuma banyak orang yang mendoakan rezeki kan, tapi nggak semua orang mendoakan dimudahkan dalam ibadah. Padahal ibadah itu susah loh. Kalau nggak dibantu Allah payah kita jadi orang yang beriman itu.
Ya kan banyak orang yang doakan rezeki tapi orang nggak doain akhlak, ujungnya jadi orang kaya yang sombong, jadi orang kaya yang tidak rendah hati, jadi orang pinter yang cupu dengan kepintarannya, yang ujub. Wah, nauzubillah ya. Oke, nah itu dia 4 itu ya. Nah akhlak itu susah loh, emang jadi orang baik gampang? Emang memaafkan orang gampang? Emang untuk tetap meminta maaf kalau kita salah gampang? Emang untuk menahan amarah gampang? Itu kan semuanya akhlak. Emang untuk gampang nggak tersinggung dengan urusan orang itu gampang? Susah itu, akhlak itu susah guys. Ibadah yang baik itu susah, punya akhlak yang baik itu susah. Nah, sementara kita ya Allah berikan rezeki seluas samudra. Lah kalau rezekinya seluas samudra, ibadahnya nggak bener jadi istidroj. Lah ya Allah berikan rezeki seluas samudra, ya kalau akhlaknya nggak bagus ya jadi sombong cuy. Nggak bisa. Jadi doakan 4 itu jangan keluar deh. Kalau teman-teman mau 8 terserah teman-teman. Mau 2, mau 6 terserah teman-teman. Tapi aku titip 4 itulah doanya. Kok aku pula ini tip ya. Aku titip teman-teman doakan dalam hidup kita semua. Doa kita, ibadah kita, akhlak kita, rezeki kita, dan orang lain. Nah itu 4 itu kalau bisa enggak. Karena ini udah hasil daripada perenunganku, dari hasil bacaanku, dari hasil semualah ilmu psikologi, kepribadian, kita perlu 4 ini. Ya kalau kita ibadah bagus, rezeki nggak ada, kita jadi tangan di bawah pula ya kan. Kalau akhlak bagus tapi kita nggak sholat, tetap masuk neraka ya kan. Kalau rezeki kita bagus tapi akhlak kita buruk, wah jadi orang kaya yang sombong ya kan. Atau misalnya kita sih doakan orang lain terus tapi melupakan diri kita, juga itu bukan keputusan yang bijak ya kan. Jadi kita tuh pengen batu bagus, ibadah kita bagus, akhlak kita bagus, rezeki kita bagus, orang-orang di sekitar kita yang kita doakan. Nah, seperti itulah dia ya. Jadi kita itu jadi pribadi yang kafah. Walaupun nggak sempurna sih, nggak ada yang sempurna. Tapi 4 itu harus ada di dalam pikiran kita. Berapa banyak orang yang pintar tapi merasa paling pintar dan nyalahin orang lain. Itu bab akhlak. Berapa banyak orang kaya yang pelit. Itu akhlak. Berapa banyak orang kaya yang sombong. Itu akhlak. Berapa banyak orang yang sholat tapi tetap gosip. Itu juga akhlak. Berapa banyak orang yang gosip dan nggak sholat. Itu ibadah dan akhlak. Nah seperti itu. Itu adalah kuantum daripada manusia. Maka kita harus belajar tentang kalau bahasa Inggrisnya self development. Yaitu bagaimana kita upgrade terus untuk kita jadi orang baik. Dan jadi orang baik itu susah banget ya. Oke, padahal untuk menjadi tenang hanya untuk jadi orang baik saja. Udah itu aja ya. Baik ya bukan bodoh ya. Itu beda. Oke, kalau ada orang hutang sama saya ustazah, saya ikhlaskan aja. Saya malas nagih. Saya ikhlaskan aja. Saya malas nagih. Udah biarin aja. Saya gak, itu bukan pinter, itu bukan baik ya, tapi bodoh. Itu bukan bijaksana. Orang baik itu kalau dia hutangkan sama orang, dia minta, dia tagih karena itu hak dia. Nah itu kebijaksanaan. Orang itu harus belajar bertanggung jawab. Ya kan? Nah nanti persoalan kita mau sedekah lagi terserah. Itu bab lain gitu loh. Kita mau sedekah lagi ke dia ya terserah gitu kan. Nah itu dia. Jadi mesti ada pakemnya kayak gitu loh. Ya jadi harus harus bijak lah. Ukurannya tuh jelas. Nggak bisa sekedar kemauan kita kan. Ustazah, tadi ada yang nanya, "Ada temenku hutang sama aku 300.000, dia lagi susah, minta nggak Nel?" Banyak nggak orang kayak gini? Rame. Aku bilang, "Minta aja dulu, tagih aja dulu. Nanti persoalan uang 300 tuh udah sampai di tangan kita, kita mau sedekah 1.000.000 pun nggak masalah," kan gitu kan. Nah itu nggak semua orang ngerti guys ya. "Ustazah, sholat subuh lupa rakaat dan lupa sujud sahwi, diulang nggak sholatnya? Apakah sah?" Kalau sujud sahwi lupa bisa dilakukan setelah ibadah ya. Oke gitu ya. Ustazah, gimana ini udah lupa rokaat, lupa pula sujud sahwi. Oke ya. Ustazah kalau doa minta istiqomah dalam beribadah mencakup semua ibadah nggak? Betul, minta istiqomah dalam ibadah. Cuman persoalannya harus detail. Mbak, target Mbak apa? Ya, kalau aku lebih kepada sunnah baginda Nabi, doa itu detil. Pengen targetnya apa? Saya pengen istiqomah sedekah subuhnya 1 bulan ini ya Allah. Kayak gitu. Saya pengen istiqomah misalnya tahajud dalam 2 bulan ini ya Allah. Dia lebih jelas goalnya. Kita nggak bisa istiqomah pada semua hal loh. Emangnya 5 kali sholat, sholat rawatib, kemudian sedekah subuh setelah sedekah Jumat, itu kita bisa istiqomah semua? Nggak bisa. Ya kita cukup cari kita pengen istiqomahnya di mana. Misalnya, ya Allah saya pengen istiqomah tahajud. Tahajud dulu, nggak usah duha dulu nggak apa-apa. Ketika tahajud udah istiqomah, ya Allah bulan ini aku pengen istiqomah sholat duha, duha lagi gitu kan.
Nah seperti itu, "Ya Allah aku pengen istiqomah," misalnya macam, sedekah subuh lagi kayak gitu. Jadi harus, jelas, saya pengen sehat, sehatnya gimana gitu kan. Jadi harus, tahu, harus detail. Karena doa dulu, setelah kita doa tahu apa yang dimau, baru kita teknis penyelesaian supaya doa kita itu terjawab, ya kan. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, kalau sujud terakhir bacaannya Allahumma rzuqna atau Allahumma rzuqni, sama saja. Oke ya. Iya betul banyak orang sombong, semoga orang sombong diberi petunjuk. Orang sombong diberi petunjuk. Biasanya orang sombong itu kalau kita mau ngezoom dari berbaik sangka kepada mereka, tidak semua orang sombong jahat. Kadang-kadang orang sombong tuh karena terlalu sering direndahkan sehingga egonya berbicara. Yang pertama, yang kedua orang sombong itu memang jarang dipuji. Jadi dia butuh pujian dan dia tunjukkan fitrahnya sebagai manusia. Cuman caranya salah gitu kan. Atau yang ketiga orang sombong itu memang dia tidak punya apa-apa. Contoh orang yang sombong tentang harta. Dia sombong dengan rumah barunya, mobil barunya, jam tangan barunya, atau dia sedekahnya. Dia nggak punya apa-apa untuk dia banggakan guys. Dia nggak punya sesuatu untuk dia tunjukkan. Entahkah yang dia tunjukkan itu kecerdasannya, entahkah yang dia tunjukkan itu kebaikannya, dia nggak punya. Sementara manusia butuh pujian, maka dia tunjukkan di situ. Nah jadi kalau kita mau lihat orang sombong itu kadang-kadang nggak ada niat juga dia buat sombong, buat pamer-pamer. Kadang-kadang dia direndahkan di daerah dia. Atau kemudian dia tidak pernah dapat pujian di rumahnya. Atau dia nggak punya sesuatu untuk dia banggakan. Maka untuk memenuhi itu dia sombong, dia jadi salah jalan. Nah itu bisa sembuh dengan cara dia harus selalu dipuji oleh orang di sekitarnya gitu kan. Nah sama dengan laki-laki, suami-suami. Orang kalau makin dikritik makin nggak jalan, tapi makin dipuji makin dia semangat. Maka kalau punya cucu, punya anak kecil di rumah, pujilah dia dari kecil supaya dia tidak haus pujian di luar. Karena kalau dia haus pujian di luar, wow dia jadi orang sombong. Nah itu susah sembuhnya. Susah sembuhnya. Tapi ingat, orang kalau semakin tinggi, semakin privat. Orang kalau semakin punya sesuatu, dia semakin menutup diri. Malah dia nggak pengen terlihat. Kalau dia masih pengen terlihat, dia masih nanggung. Contoh, aku ambil sebuah contoh. Misalnya nih ada orang punya rumah makan gitu ya. Saya ngobrol dulu sebelum saya jawab. Punya dia jualan rumah, dia jualan di rumah yang disewa, jualan lontong gitu atau jualan apalah di kedai kecil gitu kan. Omsetnya besar guys, gitu kan, besar ya. Kalau dia betul-betul mapan, dia nggak akan cerita sama orang. Kenapa? Karena kalau aku nih buat video nih, wow aku jualan cuman di tepi jalan, nyewa ngontrak kedai orang guys, omsetku segini gitu. Dia flexing. Efek sampingnya bagi diri dia apa? Satu, akan besok paginya akan ada 100 outlet kayak dia. Karena pengen niru kayak dia. Jadi banyak kompetitornya, jadi banyak saingannya. Dua, karyawannya bakal diambil oleh orang, ditawarin gaji yang bagus sehingga dia lumpuh karyawan. Yang ketiga, orang yang punya rumah itu akan ngambil rumah itu dan buka usaha yang sama di situ. Dia malah jatuh. Jadi makanya orang tuh makin maju dia makin tertutup karena dia takut ada orang yang mengganggu kerajaannya seperti itu. Tapi kalau orang masih ngomong-ngomong itu biasanya masih nanggung. Nah, cuman kita pahami mungkin dia jarang dipuji, mungkin dia jarang untuk selalu dapat hinaan maka dia jadi sombong. Masih tetap bisa berbaik sangka kok guys kepada orang yang sombong kalau kita mau. Oke ya. Ustazah sholat witir tidak kunut nggak apa-apa. Kunut nggak ada masalah ya. Oke. Nggak kunut nggak apa. Orang sombong pun masih bisa berbaik sangka ya. Biar kita tenang gitu kan ya. Sehingga nggak marah-marah gitu ya. Ustazah sholat jemaah isya telat 1 rakaat gimana? Ya tambah aja lagi 1 rakaat ya. Telat 1 rakaat tambah lagi 1 rakaat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah aku sedekah subuh, tapi aku tabung dulu ya, memang kayak gitu Mbak ya, kumpulkan dulu di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu kan. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh serahkan. Menjawab salam di kamar mandi boleh nggak? Jadi ada 3 cara kita itu dalam berzikir, berdoa, menjawab salam dan lainnya. Yang pertama adalah ucapkan dalam hati kalau di kamar mandi. Di kamar mandi jawab azan dalam hati, di kamar mandi kalau ada orang salam dalam hati, di kamar mandi kalau terpaksa harus kaget dalam
dalam hati. Masuk WC dalam hati, keluar WC doanya dalam hati, mau mandi junub doanya dalam hati, mau mandi wajib doanya dalam hati, mau berwudu doanya dalam hati, nggak usah digerakkan bibirnya kalau di kamar mandi. Yang kedua adalah bisik-bisik. Kapan itu bisik-bisik? Bisik-bisik itu saat kita sholat. Ya, nggak boleh sholat itu tutup mulutnya, tutup bibirnya, nggak boleh. Yang ketiga adalah saat kita besar suara seperti aku ini, kayak gitu kan ya. Maka saat bersuara seperti ini, yaitu saat baca Quran. Baca Quran bersuara supaya belajar makhorijul hurufnya, yang mana ha, yang mana kho, yang mana ha, yang mana da, yang mana da, yang mana zo, dan seterusnya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, sholat witir 2 rakaat tambah satu lagi salam boleh nggak? Boleh banget, nggak ada masalah. Ustazah, qobliyah 4.30, kalau 5.30 boleh nggak? Selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh ya. Selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh. Ya, misalnya bangunnya jam 5.30, coba cek dulu aja apakah masih ada jadwal sholat di tempat teman-teman di pukul segitu. Kalau ada gas aja, nggak masalah ya. Ustazah, tolong itikaf, aku nggak paham. Itikaf belum paham? Itikaf belum paham guys tentang itikaf 10 malam terakhir. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, gimana cara bayar hutang sama orang yang udah nggak tahu di mana? Pertama, cari ahli warisnya, keluarganya, saudaranya. Yang kedua adalah ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Oke. Ustazah, kalau terawih baca tahiyat awal aja tiap rakaat kedua jangan ya, itu salah ya. Ya, dua 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 itu semua pakai tahiyat akhir kayak sholat subuh ya. Ustazah, ada imam pas witir baca surah An-Nas tapi ayat Malikin Nas. Dia bacanya panjang, Malikin Nas, Malikin Nas, pendek harusnya ya. Nggak apa-apa karena dia cuma ayat pendek bukan Al-Fatihah ya. Ustazah, puasa Daud dimulai setelah 15 hari Syawal boleh ya. Hari kedua Syawal juga udah boleh ya. Kalau kita melintas dekat kita ada surau terus kita pergi ke masjid. Maksudnya kenapa? Nggak masalah Mbak. Nggak masalah Mbak Saibah, pergi aja ke masjid. Mau Mbak pergi ke masjid Pekanbaru juga nggak apa-apa, Mbak melintas banyak masjid. Oke ya. Ustazah mau sedekah Quran menyalurkannya bisa, ustazah menyalurkannya belum bisa. Ya, jadi teman-teman sendiri yang menyalurkan, teman-teman beli Quran wakafnya, teman-teman serahkan dengan tangan sendiri ya. Oke, aku nggak, belum bisa ya guys, waktunya belum ada ya guys ya. Oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow aktifkan tombol loncengnya. Sejatinya menyerahkan Quran dengan tangan sendiri itu bagus. Karena yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih berat. Makanya uang tuh letak di tangan jangan di hati. Kalau letaknya di tangan uang keluar, hati biasa-biasa aja. Kalau letaknya dalam hati uang keluar, hati sakit. Ya, jadi memberi itu harus dilatih pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke? Oke, kalau haid pakai rok hitam tidak kelihatan bocor gimana? Apanya gimana? Ya cuci aja lah. Agak lain pun si kawan ini subuh-subuh pertanyaannya. Kalau haid pakai celana hitam tidak kelihatan gimana? Nggak ada gimana-gimana ya cuci lah. Agak aku sangat lebah juga si kawan ini. Cuci lah. Ustazah, oke itikaf tadi ya. Oke itikaf ya, siap ya. Ntar aku jelasin itikaf ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Siap Mbak Surya ya. Oke gitu ya Mbak Masniah ya. Oke, Ustazah katanya posisi duduk tahiyat sahur akhir kalau 2 rakaat seperti duduk tasawuf awal. Enggak benar Mbak Madinah ya. Tetap tahiyat akhir Mbak Madinah. Tetap dua 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 ya, tetap kayak tahiyat akhir ya. Oke. Pembayaran fidyah paling benar dan bagus kapan? Nggak ada. Kalau seandainya benar-benar dia tidak mampu berpuasa karena udah tua, bagus dibayar di bulan Ramadan. Tapi kalau dia ibu hamil dan menyusui, masih ada kemungkinan dia kodo, jangan bayar fidyah dulu. Kodo dulu setelah Ramadan. Kalau nggak sanggup dia diare anaknya, pingsan dia, naik asam lambungnya setiap puasa, baru bayar fidyah. Kalau ibu hamil dan menyusui, coba dulu ganti puasa. Jangan buru-buru bayar fidyah. Tapi kalau dia karena sakit,
sakit, stroke, terbaring, nggak bisa puasa, tua renta, lansia, expired, kadaluarsa usianya, maka dia boleh ganti fidyahnya langsung di bulan Ramadan. Kalau ibu hamil dan menyusui, sakit yang ada harapan sembuh, masih ada kemungkinan sembuh, dia tetap harus kodo dulu. Oke ya. Ustazah, tolong jelaskan tentang itikaf. Itikaf, oke. Ini malam ke teman-teman fokus ya, aku jelaskan itikaf, fokus ya, kasih aku waktu 3 menit, aku ulang lagi buat teman-teman yang baru mampir ya. Siap Mbak Aulia. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Besok malam malam 20 Ramadan. Besoknya lagi 21, besoknya lagi 22, ya memang iya sih. Ya besok malam adalah Ramadan, besok malam adalah Ramadan, besok malam adalah malam ke-20 Ramadan. Nah kita persiapan malam Lailatul Qadar. Nggak boleh Lailatul Qadarnya sama dengan sebelum ketemu akunku. Kalau sudah ketemu akunku, Lailatul Qadarnya harus serius. Sama dengan kemarin ya, sama dengan kemarin bulan Sya'ban ya. Nggak boleh bulan Sya'bannya lewat gitu aja, malam Lailatul Qadar. Harus kalau udah ketemu akunku, Sya'bannya harus maksimal ya. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, nggak boleh sama ya. Buang-buang waktu aja kita masuk live kalau sama, ya kan? Jadi begini, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Kalau 1.000 bulan ini nggak ada tafsirnya. 1.000 bulan itu apakah bulan yang ada di langit atau tanggal? Ternyata 1.000 bulan itu setara dengan 83 tahun lamanya, ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Tapi kenapa kita memperingati nuzul Quran pada malam 17 sementara Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir? Oke. Nah, ternyata Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Yang kedua, Al-Quran turun dari malaikat Jibril, diambil di Lauhul Mahfuz, dikasih kepada Rasulullah di Gua Hira, itulah pada malam 17 Ramadan. Jadi malam 17 Ramadan yang kita peringati itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, diambil malaikat Jibril, dikasih kepada Rasulullah. Surat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu 17 Ramadan. Ini fokus agak sulit. Tapi Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir itu dari Allah ke Lauhul Mahfuz saja. Dan gak ada yang tahu kapan. Dia cuma punya ciri-ciri saja. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu adalah terletak pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Dia ganjil. Cuman ganjil ini persoalannya di Indonesia antara pemerintah dengan Muhammadiyah, ganjilnya kan beda cuy. Maka untuk menghindari ganjil-ganjil ini, bagi kita hari ini genap, bagi Muhammadiyah besok ganjil. Bagi pemerintah hari ini ganjil, bagi Muhammadiyah besok genap, ya kan? Maka untuk menghindari ini kita ambil cara aman, kita anggap 10 malam terakhir itu ganjil semua. Hari ini ganjil versi Muhammadiyah, besok ganjil versi pemerintah. Karena kan kita nggak tahu guys. Makanya aku arahkan semuanya kita anggap adalah malam ganjil. Setuju lah ya, gitu aja lah ya supaya damai Indonesia nih ya. Nah makanya amalan terbaik di malam Lailatul Qadar itu adalah iktikaf. Iktikaf. Nah, iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah duduk tenang diam di masjid. Aku dakwah 23 tahun sudah lamanya. Aku ingat 15 tahun yang lalu itu belum ada tanggal 22 kayak gini. Jadi aku inget banget aku ngarahin jamaah itu untuk iktikaf hanya pada malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. 5 tahun belakangan udah dua-dua kayak gini guys. Akhirnya aku sekarang akan ingat nanti di usiaku entah 40, 50, 60 aku akan ingat aku ngarahin jemaah untuk itikaf 10-10-nya. Karena tanggalnya udah dua cuy, itu masalahnya. Kalau dulu aku ingat banget 21, 23, 23 kan aku mimpin sholat tasbih kan di masjid. Aku ingat banget hari ini aku tasbih besok enggak, hari ini tasbih aku enggak jadi imam sholat tasbih untuk jemaahku. Jadi seperti kalau sekarang udah nggak bisa, ya kita udah biar aman dunia ini kita 10-10-nya aja gitu kan ya. Maka amalan yang terbaik adalah iktikaf. Nah apa itu iktikaf? Nah ini ciri-ciri malam Lailatul Qadar dulu. Cirinya pertama malam itu tidak turun hujan.
Oke, tidak turun hujan. Yang kedua, malam itu sejuk, tidak panas, tidak dingin. Kalau sekarang pakai AC kedinginan, nggak pakai AC pengap. Malam Lailatul Qadar dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar malaikat itu turun ke permukaan bumi. Satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan menetralisir udara yang ada di bumi. Dan itu sahih. Dan besok paginya malaikat kembali lagi ke langit dan cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat dan untuk membawa catatan amal manusia kepada Allah besok paginya. Maka besok paginya itu malaikat itu akan membawa catatan amal kita. Maka jangan disia-siakan. Kan kayak gitu ceritanya. Dibawa itu doa kita dibawa, baca Quran kita dibawa, sholat kita dibawa, sholawat kita dibawa oleh Allah, disetor oleh Allah saat fajar kepada malaikat. Maka malam Lailatul Qadar itu besoknya itu matahari tidak terlalu panas, mendung tapi tidak gelap gitu guys. Jadi dia nggak setrik-trik seperti ini gitu. Nah kemudian air laut terasa hambar. Nah makanya kan ada dalil, aku sampai merinding guys. Kan dalilnya begitu kan ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biiznih. Di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikah, malaikat turun guys. Malaikat turun ke permukaan bumi guys, ya. Dan satu malaikat ada 7.000 sayap. Nah, 7 itu Al-Qur'an loh guys. Pasti malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Masalahnya kita nggak tahu kapan kan. Jadi kita maksimalkan 10 malam terakhir. Ya kan? Nah, jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, ya kan? Jadi malaikat itu pasti turun. Cuman kapannya kan kita nggak tahu nih. Nah, nggak usah juga nerka-nerka, nggak usah ya. Yang penting kita itikaf. Nah, itikaf itu apa? Itikaf itu, nah ya, ini sebelum teman-teman tanya itikaf wanita di rumah gimana, itikaf kalau nggak bisa di masjid gimana, itikaf kalau haid gimana, ini aku jawab ya. Nah, itikaf itu adalah duduk tenang, diam di masjid atau di musola. Jadi ada dua syarat. Pertama diem, yang kedua di masjid atau di musola. Dua syarat nih. Nah ngapain aktivitasnya ada 5 yang di rumah coba catat. Yang pertama adalah teman-teman bisa baca Quran. Itu dilipat gandakan pahalanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sholawat. Dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga sholat sunnah. Sholatnya sholat apa Zah? Terserah mau sholat taubat kek, mau sholat tahajud kek, mau sholat tasbih kek, mau sholat hajat kek, mau tahiyatul masjid kek, mau sholat wudhu kek, terserah. Atau teman-teman punya banyak hajat, punya banyak sekali doa, hajat aja hantam 8 rakaat, 12 rakaat, nggak ada masalah. Setelah sholat itu doa banyak. Kemudian yang keempat adalah berdoa. Doa banyak-banyak ya seperti tadi yang aku jelaskan di awal masuk live tadi 1 jam yang lalu. Aku jelaskan doa itu banyak-banyak. Doakan ibadah kita, doakan akhlak kita, ya kemudian doakan rezeki kita, kemudian doakan orang lain ya. Kemudian yang kelima adalah muhasabah diri, ingat-ingat kekurangan diri, ingat-ingat kekurangan diri. Ya, jadi itu aja kita cuma duduk doang coy, duduk ya bentang sejadah tapi diam nggak boleh ngobrol. Lagi baca Quran, guys, ya beras mahal loh. Iya ya, mahal kali beras tuh. Ada udah batal itikafnya. Atau misalnya kita lagi baca Quran, scroll TikTok. Walaupun yang teman-teman lihat Ustazah Nela Luki kece badai, tetap aja nggak itikaf itu namanya. Nggak usah ya, nggak usah ya. Jadi teman-teman nggak boleh gitu ya. Atau sambil sekolah hahaha nonton drakor habis baca Quran, nggak bisa. Itu yang namanya baca Quran. Kalau mau dianggap itikaf ya diem gitu guys, nggak usah ngapa-ngapain gitu, diem. Ya kalau buang angin ambil wudhu lagi. Nggak usah masuk live, Ustazah aku lagi itikaf aku buang angin cemana, nggak usah, ambil wudhu lagi gitu kan ya. Atau kalau teman-teman BAB pup ya ambil wudhu lagi. Kalau keluar masjid boleh guys, tapi jangan beli sate ya, jangan beli sate, jangan beli kerupuk kuah, masuk lagi kayak gitu kan, masuk lagi. Nah kalau tertidur gini-gini doang nggak masalah ya, tapi nggak usah sampai tidur banget. Kalau tidur banget nggak apa-apa juga, tapi ambil wudhu lagi. Nah kayak gitu guys, paham nggak kira-kira guys? Nggak harus sampai pagi ya, 1 jam boleh habis
taraweh 1 jam dulu di masjid kayak gitu, pulang udah cukup lah. Yang penting 5 tadi tuh padat guys. Jangan baca Quran bentar terus ngobrolnya 2 tahun, baru zikir bentar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku ulang tahun deh, makan bakso ya besok, apalah nih, ada ya. Jadi padat walaupun cuma 1 jam tuh lama loh. Kalau teman-teman naik motor 1 jam itu udah sampai kemana coba, ya kan? Atau teman-teman pulang aja dulu, ya kan? Pulang aja dulu, lalu kemudian nanti menjelang menjelang azan subuh, kan azan subuh 4.30, teman-teman bangun jam 3.30 ya bawa madu, bawa kurma, kemudian bawa, sahur ya, pergi ke masjid sambil sahur, sambil itikaf, berdoa, seterusnya, is okay, nggak ada masalah. Nggak harus nginap, nggak harus bawa kasur cuy, ada-ada aja kawan ini. Apa tuh lah para suami-suami marah istrinya itikaf nggak pulang-pulang. Di masjid ada pula mantannya kena marah lah ya guys. Nah jadi hati-hati. Nah berarti boleh nggak saya itikaf di rumah ustazah? Kalau di rumah bukan itikaf namanya. Kalau di rumah yaitu namanya baca Quran. Kalau di rumah yaitu namanya zikir. Kalau di rumah yaitu namanya sholat sunnah. Kalau di rumah yaitu namanya sholawat. Kalau mau itikaf ya mesti di masjid atau di musola kayak gitu. Lah aku nggak bisa, aku punya bayi. Ya udah lakukan di rumah, lumayan. Tetap doanya diijabah malam Lailatul Qadar, tetap baca Qur'annya dilipat gandakan pahalanya, tetap kita doanya diijabah, tetap kok nggak ada masalah guys ya. Cuman pahalanya tidak sama pahala itikaf. Kira-kira paham? Oke, ini kok ketawa semua nih. Aku cerita dia ketawa, memanglah kawanku ini. Apalah ini isinya ketawa semua, emang aku ngapain sih cuy? Nah, kayak gitu ya, guys. Nah, jadi tuh kok ketawa, "Ya kan Mbak, apa nih orang nih ketawa ya kan Mbak?" Ya kayak gitu ya kan guys. Nah itikaf ya 1 jam, ya 1 jam menjelang azan subuh kayak gitu kan guys. Nggak usah bawa tenda Mbak Nursia ya. Nah tapi setiap hari guys, teman-teman hilang 1 hari jangan-jangan itu malam Lailatul Qadar, rasain nggak dapat. Nah, terus apakah semua orang dapat malam Lailatul Qadar? Semua orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dapat pahala Lailatul Qadar. Semua dapat. Kalau teman-teman bolong 3 hari, jangan-jangan itu malam Lailatul Qadar. Kan kita nggak tahu. Tapi jangan hitung-hitungan kali guys. Kata Ustazah Nela, ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah tidak turun hujan. Baru itikaf 5 menit, hujan. Pulanglah. Jangan guys, udah itikaf aja. Bangun kebiasaan. Oke? Udah ini ada kecurigaan aku nih, hujan pulanglah nggak jadi. Nah itu ya. Jadi persiapkan doanya dari sekarang ya. Oke, di 10 malam terakhir, mulai besok malam. Dari habis tarawih boleh atau sepertiga malam terakhir. Ustazah kapan? Aku setiap tahun selalu tim menjelang azan subuh. Azan subuh di tempatku dekat-dekat jam 5. Jadi 3.30 aku ke masjid, 1,5 jam menjelang azan subuh. Nggak pernah aku habis tarawih ribut ya anak-anak, orang tadarus ya kan. Jadi habis tarawih aku selalu balik. Nah intikafnya besok menjelang azan subuh ya. Kadang-kadang sholat tasbih berjamaah, kadang-kadang sendiri saja. Nah teman-teman terserah mau yang mana. Itu pilihan teman-teman semua ya. Tapi kalau teman-teman tanya waktu paling baiknya kapan? Ya menjelang azan subuh. Karena kan malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Yang lebih afdol sebenarnya dari sepertiga malam sampai azan subuh sih lebih afdol sih. Ya tapi nggak harus juga habis taraweh pun nggak apa-apa, oke? Nah, yang haid di rumah saja nggak apa-apa. Sekedar berdoa, sekedar berzikir masih boleh, sekedar berzolawat masih boleh. Kemudian doa, zikir, solawat atau ngulang-ngulang hafalan muhasabah diri boleh. Oke, gitu ya guys ya. Oke, aman ya? Nah gitu dia. Ustazah ada apa? Oke, nah, cara sholat tasbih boleh dilihat di TikTok aku aja. Ya, dilihat cara sholat tasbih di TikTok aku aja. Searching aja, sholat tasbih Nela Luki. Langsung ketemu tuh. Karena kalau aku jelaskan nanti lupa mbak ya. Oke, Ustazah. Oke, kalau orang yang sudah pikun sebentar, apakah harus bayar puasa dan fidyah? Kalau sudah pikun tidak wajib puasa, tidak wajib fidyah, tidak wajib sholat. Kalau teman-teman nggak mau puasa, nggak mau sholat, pikunlah dulu.
Ya, nggak apa-apa guys, teman-teman pikun aku nggak apa-apa, kan ada hikmahnya teman-teman nggak berdosa, ya kan? Pikun dulu nggak apa-apa, ya. Nah, atau check out kepikunan di Keranjang Kuning etalase 2. Ya, jadi pikun atau gila dulu boleh guys, gila dulu menarik sih guys, ya. Atau gila dulu ya teman-teman jadi nggak sholat, jadi nggak puasa kan. Nah, makan dikasih orang kan, nah nggak perlu mikirin omongan orang kan, nah gitu guys ya. Oke ya, check out pikun. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Rekaman daripada video, daripada live aku ini ada di channel YouTube aku. Teman-teman subscribe aja channelnya Ustazah DR Nela Luki. Cari yang subscribernya 500.000 sehingga teman-teman yang terlambat bisa ulang. Ustazah, bolehkah kita doakan orang yang selalu buat masalah dengan orang membuat agar dia sadar? Boleh, nggak jadi masalah, is okay, ya. Oke, Ustazah, oke ya, sebentar. Cara fidyah makanan. Satu hari itu boleh 1 on atau 1,4 kilo. Pilih mau yang mana, ya kan? Oke, nah pilih mau yang mana. Ya, 7 on lah yang lebih murah, ya kan? Karena itu pendapat ulama. Ada yang bilang 1 mut, ada yang bilang 2 mut. Yang afdolnya 2 mut sebenarnya 1,4 kilo. Tapi kalau berat ikut madhab yang 1 kilo aja. Nauzubillah fikun. Ya, semoga kita semua tidak pikun ya guys. Semoga kita semua usia boleh tua tapi badan sehat, anti pikun sehingga kita isi hari tua kita dengan ilmu, kita isi hari tua kita dengan amal. Allah mudahkan kita mengamalkan semua ilmu yang kita dapat karena kalaupun banyak ilmu mengamalkannya juga susah ya kan. Nah, jadi Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang kita dapat. Kita sehat walaupun usia kronologis kita sudah tua dan kemudian lebih kepada penghapusan dosa dan memperbanyak pahala-pahala kita. Sehingga di usia tua hidup kita lebih tenang, lebih wise, lebih bijaksana. Jadi usia boleh tua ya. Jadi teman-teman enggak usah khawatir. Lutut boleh sakit, ada osteo. Oke ya. Kita ini ya, orang pikun nggak harus bayar fidyah. Ya, orang pikun tidak harus bayar fidyah. Ya, siapapun yang mengaminkan ada mirip-mirip kayaknya udah pada tua. Ustazah, kalau sholat subuh, maghrib, isya makmum tapi nggak didawamkan bacaannya gimana? Subuh, maghrib, isya, enggak. Subuh, maghrib, isya imamnya harus jahar. Subuh, maghrib, isya imamnya mesti jahar ya, harus keluar suara ya. Cara agar terhindar dari pikun adalah menghafal ya. Jauh dari kepikunan menurut Imam Syafi'i adalah dengan menghafal. Jadi ketika teman-teman banyak menghafal, maka semakin jauhlah kita dari kepikunan ya. Sudah tua 55 tahun, 55 tahun, masih muda itu. 60 tahun pun masih muda ya, tenang aja kan. Mmm. Ustazah, oke, kalau mau berpuasa, oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kodo puasa Ramadan dimulai kapan setelah Ramadan? Kodo mulai hari kedua Syawal udah bisa. Kan haram puasa itu cuman hari Syawal 1. Syawal 1 aja. Ya, tanggal 1 Syawal aja itu haram puasa. Kan ada beberapa jadwal haram puasa ya kan. Yang pertama adalah haram puasa saat Idul Adha, Idul Fitri, ya, kemudian Idul Adha, Idul Fitri, kemudian haram puasa hari tasyrik, hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha, ya kan. Kemudian Jumat sendiri, kemudian puasa terus sepanjang tahun. Nah, itu dia ya, itu haram ya puasa ya. Ustazah, ada apa? Oke, kalau muntah-muntah karena sakit tidak batal ya, cuma kalau sakit batalkan saja bisa ganti nanti di hari lain ya. Oke. Ustazah, oke ya, oke. Ustazah, kalau mau berbuka puasa baca doa dulu atau makan dulu? Doa dulu nggak masalah, baru makan nggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Suami nanyain waktu itikaf kapan? Apa boleh berapa kali dalam sehari? Lagi dengerin nih Zah.
Iktikaf itu 10 malam terakhir ya, 10 malam terakhir mulai besok malam, besok kan malam ke-20 ya, 20 sampai Ramadan ya. Boleh habis taraweh, tetap di masjid suami istri, tetap di musola suami istri sampai 1 jam, cukup lah 1 jam, terus pulang. Atau pulang dulu habis witir, nanti menjelang azan subuh ke masjid, iktikaf di masjid menjelang azan subuh. Nanti di masjid nggak cuman kita sendiri, banyak orang lain yang juga iktikaf biasanya ya. Oke, oke gitu ya. Oke, dah. Ustazah, fidyah untuk bumil tua kepada siapa? Pokoknya kepada orang yang lemah ya. Yang lemah itu adalah ya orang-orang fakir, orang miskin, panti yatim, panti jompo, ya itu bisa ya. Oke, gitu ya. Itikaf apakah harus berurutan? Tidak. Yang 5 tadi tidak harus berurutan ya. Baca Quran, berzikir, mengingat kekurangan diri, sholat sunnah, ya itu tidak harus berurutan. Atau mau satu doang boleh, itikaf, baca Quran terus sampai 1 jam boleh juga. Atau doa aja terus boleh juga, ya kan? Nah gitu ya. Oke ya, hari ini puasa ke-18 malam ke-19. Besok adalah malam ke-20. Jadi besok malam itu iktikaf ya. Ustazah, iktikaf itu jangan dilakukan di rumah. Kalau di rumah bukan iktikaf namanya. Kalau di rumah itu namanya adalah baca Quran, namanya adalah zikir ya, namanya adalah sholat dan seterusnya. Ustazah, aku mau repeat order Koko Breeze. Anak saya kepengen. Oh, Koko Breeze, siap ya. Nanti jam 7 ya repeat parfumnya. Belinya sekarang karena 3 atau 4 hari lagi parfum Koko Breeze akan habis dan supaya sampai parfumnya menjelang Ramadan ya. Parfum Koko Breeze wanginya mantap Zah. Iya dong, itu parfum terbaru kita yang sudah diserbu banyak orang, kecepatan penjualnya lebih cepat dibanding hitam dan pink dengan ukuran barunya tadi, oke. Nah, jadi kalau mau beli sekarang mumpung harganya masih promo launching sebelum Idul Fitri datang. Udah pasti sebelum Idul Fitri datang kalau belinya hari ini ya. Ustazah, oke. Seperti biasa di akun ini ya. Oke ya, oke nggak boleh dakwah Islami, nggak boleh re-upload video aku, nggak boleh motong video aku di YouTube pasti di take down oleh YouTube-nya ya, nggak boleh. Coba lihat profil dari video TikTok aku dilarang tegas mengambil re-upload ke akun dan platform sosial manapun ya. Siap Mbak Caci ya, oke Mbak Ahmad, Mbak Ati ya. Ini ya Mbak Caci ya, Masya Allah sehat selalu ya guys. Kita doa yuk, Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke siap ya guys, teman-teman sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Gugun ya, Mbak Tini ya. Oke siap Mbak Edi, Mbak Syafrudin ya. Siap Mbak Tia ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Siap Mbak Tini ya, Mbak Nur Aini ya. Oke ya guys, sehat selalu semuanya di sana ya guys. Oke ya. Yuk kita mulai tanya jawab di akun ini. Semoga pertemuan yang singkat tapi sering ini. Mik. Oke ya, siap Mbak Tria ya. Assalamualaikum Mbak Caci ya. Kira-kira mic ya, siap Mbak Kamal, Pak Kamal, Mbak Andi ya. Oke, siap Pak Mbak Andi bentar ya. Siap Mbak Eti, Pak Raden. Thank you Pak Raden ya. Oke, siap Mbak Tia ya. Oke, Mbak Tini dan Mbak-mbak lainnya. Oke. Sudah aman? Kita mulai boleh? Siap. Ya, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke ya, siap Mbak Edi. Oke, tadi ada yang nanya, oke siap Mbak Tia, bahwa berapa emas yang wajib dizakatkan. Emas yang wajib dizakatkan itu kalau emasnya sudah setara dengan 85 gram. Kalau teman-teman punya emas kurang dari 85 gram itu belum lagi wajib zakat. Harus setara dengan 85 gram ya. Siap Bu Wiwi ya. Oke, apakah azab kubur itu ada? Ada, tapi tidak ada yang tahu apakah yang diazab itu ruhnya, jasadnya atau ruh dan jasadnya. Cuman azab itu ada, kita itu tauhid, kita harus percaya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur.
Makanya selalu baca Al-Muluk setiap malam atau setiap malam Jumat supaya terlindung dari siksa kubur ya. Kalau suami bikin kesel lagi puasa batal enggak? Kesel tidak membatalkan puasa, cuman kesel kalau sampai menyakiti itu berdosa ya. Nah, kalau kesel dalam hati enggak dosa. Kalau sampai menyakiti itu berdosa. Karena dosa itu terjadi karena dua sebab. Yang pertama ada niatnya, yang kedua ada perbuatannya. Kalau cuma niat pengen melakukan dosa, tidak jadi berbuat, tidak jadi dosa. Atau berbuat tapi nggak niat, berarti nggak sengaja, maka tidak berdosa. Jadi yang dikatakan dia menjadi asbab dari dosa adalah ada niat dan ada amal ya. Ustazah, baiknya itikaf setiap malam ganjil aja atau gimana? Nah, sebenarnya itikaf itu malam ganjil aja cukup, Mbak. 21, 23, 25, 27, 29. Cuman masalahnya sekarang antara pemerintah dan Muhammadiyah itu malam ganjilnya beda. Dan kita nggak tahu yang mana nih malam ganjil di antara kedua mereka. Ya, misalnya besok bagi Muhammadiyah ganjil, bagi kita enggak. Lusa lagi bagi Muhammadiyah itu genap, bagi kita ganjil. Maka untuk mengantisipasi itu, makanya aku bilang lakukan saja 10 malam terakhir atau sebisanya. Kalaupun Mbak nggak bisa itikaf di masjid, nggak diizinkan orang tua, nggak tiap hari nggak apa-apa, Mbak boleh di rumah aja ya. Mbak lakukan aktivitas yang sama dengan aktivitas itikaf, walaupun tidak dapat pahala itikaf, kan Mbak tetap dapat pahala pahala baca Quran, Mbak tetap dapat pahala zikir, Mbak tetap dapat pahala berdoa dan seterusnya ya. Hukum bayar zakat di sekolah nggak masalah, nanti di rumah nggak usah lagi bayar zakatnya. 11 hari haid, hari ke-12 bersih, puasa, tapi malamnya terawih keluar flek. Oke, malamnya terawih keluar flek. Lanjut aja puasa besok. Kalau ternyata tidak sampai besok malamnya, berarti itu istihadah. Haid yang keluar dari 24 jam itu istihadah. Tapi kalau ternyata sampai hari ke-13 ya teman-teman batalkan puasa, itu tetap haid sampai hari ke-15. Oke, hari ke-15 teman-teman mandi, lalu kemudian sholat, puasa, dan seterusnya. Semoga paham ya. Oke, Ustazah, anak yang ber-ABK, ABK, apakah wajib sholat? ABK itu gimana dulu? Kalau Down syndrome, dia tidak wajib sholat. Karena usia kronologisnya tidak sama dengan usia akalnya. Berarti akalnya nggak sempurna. Dalam bahasa fikihnya dia tidak mukallaf. Maaf, seperti orang pikun, kan nggak sempurna akalnya. Seperti Down syndrome, kan nggak sempurna akalnya. Seperti orang gila, kan nggak sempurna akalnya. Maka orang-orang yang akalnya tidak sempurna atau kurang gitu ya, maka dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib fidyah. Nah, ABK itu kan banyak orang mengkategorikan seperti ABK kayak autis. Autis itu akalnya sempurna, malah berlebihan akalnya. Maka dia wajib. Jadi harus guru dan psikolog yang menentukan ini anak apakah usia kronologisnya sama dengan usia perkembangan otaknya. Ketika sama, maka akalnya sempurna walaupun dia aktif, walaupun dia manjat-manjat gitu kan ya. Nah, nikah di bulan puasa nggak apa-apa. Selesai haid hari ke-7 sudah niat puasa keluar flek tapi nggak keluar lagi sama sekali. Maksudnya gimana sih? Pokoknya kalau udah selesai haid itu jangan buru-buru mandi sampai cairan flek itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Oke ya, gitu ya guys, atau kering total ya. Oke. Oke ya, clear ya. Ustazah, jika sholat subuh kesiangan setengah delapan tetap lakukan sholat dengan niat kodo atau gimana? Niatnya tetap sholat subuh, niatnya tetap sholat subuh ya. Kalau anak kita sekarang sudah hatam Quran, apa boleh ibu ngasih hadiah? Ya boleh lah, ya itu reward ya, silahkan. Itu untuk memotivasi ya. Ustazah, gimana kalau ketinggalan sholat maghrib pas di rumah udah azan isya? Ya tetap lalai dan berdosa. Kalau mau kodo besok maghrib tapi tetap berdosa. Jangan dilakukan lagi kalau hidupnya pengen selamat ya. Ustazah pernah menemukan sesuatu tapi tidak dikembalikan. Gimana cara menebus dosanya? Tahu nggak harganya? Ganti dengan sedekah. Misalnya Mbak pernah ketemu emas 1 gram, lalu Mbak jual, Mbak pakai. Mbak boleh ganti dengan sedekah seharga 1 gram emas sekarang. Ustazah, oke, mertua udah tua, sekarang nggak sholat, bilangnya lupa bacaannya. Kalau udah tua, pikun nggak? Kalau belum pikun, tetap wajib sholat. Tapi kalau
kalau dia udah pikun, dia tidak wajib lagi sholat. Tergantung tingkat kepikunannya ya. Tergantung tingkat kemikunannya ya. Orang tua yang baru meninggal, apakah wajib zakat fitrah? Tentu tidak. Ustazah, malam itikaf sholat apa aja yang bisa kita lakukan? Oke, malam itikaf sholat yang bisa kita lakukan banyak sekali ya. Bisa sholat tahajud, ya kan? Bisa sholat taubat, ya kan? Bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah, bisa sholat wudhu, bisa tahiyatul masjid, bisa sholat tasbih. Nah itu dia. Kalau sholat taubat, hajat, istikharah, ya, sholat wudhu ya, misalnya gitu ya, maka itu bisa teman-teman lakukan, itu bisa teman-teman lakukan di taubat, hajat, istikharah, wudhu itu cuman kayak sholat subuh aja. Ya, dia tidak susah ya, dia tidak susah ya teman-teman ya. Oke, itu tidak susah ya. Oke, nah malam itikaf puasa berapa hari? Besok malam udah itikaf ya. Besok malam udah itikaf ya. Ini teman-teman yang sudah paham itikaf nggak apa-apa ya, ridho ya. Kita sering jelasin ya, karena kita lagi kampanye untuk malam Lailatul Qadar ya. Oke ya, Ustazah, oke ya, oke, Ustazah mengkodo sholat maghrib, bolehkah di waktu asar? Nggak boleh. Ya, kodo sholat itu di waktu sholatnya, besoknya ya. Oke, oke. Sebentar Ustazah mau beli sayur dulu, Ustazah aku tinggal di rumah. Terus gue harus bilang, "Wow," gitu ya, tinggalin aja lah aku, ngapain aku dibawa ke tukang sayur cuy. Ustazah, kalau kita ada keinginan, sholatnya apa? Kalau ada keinginan, sholatnya adalah sholat hajat. Ya, sholat hajat. Coba aku jelaskan 5 jenis sholat ini. Yang pertama ada namanya sholat taubat. Sholat taubat itu adalah sholat kalau kita dalam keadaan rasa punya banyak dosa. Oke, misalnya nih kita punya dosa nih ya, lakukan sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, oke? Kayak biasa, kayak sholat subuh. Nanti salam kanan, salam kiri, lalu teman-teman boleh melakukan yang namanya salam kanan, salam kiri, baru teman-teman boleh melakukan yang namanya ini guys, apa namanya tuh, yang namanya adalah istighfar lebih banyak, ya minta ampun sama Allah atas kesalahan teman-teman semuanya ya. Lalu kemudian setelah itu ada namanya sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat kalau teman-teman punya hajat, punya keinginan, ya pengen anaknya lulus, pengen suaminya taubat, hutang yang terdesak harus lunas, lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri banyak minta kepada Allah atas keinginan kita tadi. Yang kita hajatnya apa tadi gitu kan. Itu sholat taubat menghapus dosa, hajat untuk keinginan. Yang ketiga adalah sholat istikharah. Sholat kalau teman-teman ragu ya anaknya masuk pesantren atau sekolah umum ya, MTS atau pesantren ya, bingung teman-teman ragu ya, maka teman-teman boleh lakukan istikharah. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri mohon petunjuk sama Allah. Nah kalau sholat wudhu itu habis ngambil wudhu. Habis ngambil wudhu, kemudian sholat wudhu. Habis ngambil wudhu, sholat wudhu ya. Itikaf dimulai dari malam 17 Ramadan apa malam 21? Malam 20 lah lebih aman ya. Jadi gini ya teman-teman, aku coba jelaskan tentang Lailatul Qadar. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya aku jelaskan ulang karena pasti banyak yang belum paham karena baru mampir. Sholat yang tadi aku sebutkan, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu bisa dilakukan kapanpun siang dan malam, nggak masalah. Kapanpun siang dan malam tidak ada masalah. Bacaannya bebas aja, bacaannya bebas aja ya guys. Kapanpun siang dan malam tidak ada masalah, bacaannya bebas-bebas aja ya. Teman-teman mau baca apa itu pilihan teman-teman semuanya, oke? Bacaan ayat pendeknya kan. Oke ya. Nah, tentang Lailatul Qadar ya, iktikaf di rumah aja soalnya takut ke masjidnya jauh lewat kuburan. Hati-hati Mbak, nanti ditegurnya loh tengah malam cuy. Ya, masjid lewat kuburan. Wow. Mantap kali, lumayan lah ingat mati cuy. Lumayan lah ingat mati ya kan lewat kuburan. Wah, ngeri juga ya.
Oke, jangan-jangan ada yang mirip aku, coba aja dulu Mbak besok malam. Ya, jadi gini ya, dalam Al-Quran dijelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu baik? Karena ada dalil tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, malaikat itu turun ke permukaan bumi. Tanazzalul malaikah, malaikat itu turun, satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan mengaminkan semua doa orang yang berdoa di malam itu, akan mencatat semua amal orang yang beribadah di malam itu, dan akan dikembalikan kepada Allah di besok paginya. Malam Lailatul Qadar punya ciri-ciri. Yang pertama, malam itu terdiri dari malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, malam itu tidak turun hujan. Yang ketiga, malam itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sejuk saja. Karena malaikat akan turun ke bumi sehingga cuaca dinetralisir oleh sayap-sayap malaikat. Dan setelah itu, besok paginya matahari tidak terlalu panas karena cahaya matahari tertutupi oleh sayap malaikat yang akan kembali kepada Allah dan membawa catatan amal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaannya, apa amalan yang sangat dianjurkan pada malam iktikaf? Pada malam Lailatul Qadar. Harusnya malam Lailatul Qadar itu diperbanyak iktikaf. Hanya saja iktikaf itu kan harusnya malam ganjil aja kan. 21, 23, 25, 27, 29 kan. 21, 23, 25, 27, 29 kan. Nah, cuman masalahnya di Indonesia ini untuk malam ganjilnya itu berbeda, ya kan? Nah, misalnya nih ya teman-teman ya, bahwa Muhammadiyah malam ganjilnya misalnya besok, NU lusa. Jadi tanggalnya itu berbeda ya kan guys. Maka untuk teman-teman bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, beribadahlah 10 malam terakhir. Mulai besok malam teman-teman iktikaflah di masjid. Mau 1 jam boleh, mau 2 jam juga boleh. Habis Isya teman-teman taraweh, habis witir tetap di masjid. Langsung menepi, menyudut ya, nggak usah bawa handphone, nggak usah scroll handphone, nggak usah ngobrol. Lalu apa aktivitas yang teman-teman lakukan 1 jam saat itikaf itu? Di antaranya adalah teman-teman setiap malam, mulai besok malam. Di antaranya teman-teman boleh berzikir, zikirnya bebas. Boleh baca Al-Quran, siapa Riza, baca Qurannya bebas. Kemudian mojok Mbak Eli. Kemudian yang ketiga boleh berdoa. Nah, doanya dicatat dari sekarang. Pengen doa apa? Dan itu sangat mustajab ya guys. Doakan ibadah kita supaya lebih bagus ya. Doakan akhlak kita supaya lebih nggak mudah marah-marah ya kan. Kemudian doakan kita nggak mudah tersinggung, dihilangkan kebencian, dendam dalam hati kita. Kemudian doakan rezeki kita, doakan orang-orang di sekitar kita, doa ya. Yang pertama zikir, yang kedua baca Quran, yang ketiga doa. Yang keempat adalah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah apa nih yang dikerjakan ini? Ya sholat sunnah yang tadi, sholat tasbih mungkin, atau kemudian sholat hajat ya, atau sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid gitu ya. Dan kemudian yang kelima muhasabah diri, ingat-ingat kekurangan diri. Yang penting padat, walaupun 1 jam cukup. Yang penting padat ini, capek baca Quran bawa zikir, capek zikir bawa baca Quran, capek baca Quran bawa zikir lagi. Yang penting dia padat ya teman-teman ya, yang penting dia padat seperti itu ya. Padat. Nah, kemudian setelah dia dilakukan teman-teman boleh pulang, atau jangan dilakukan habis witir. Teman-teman pulang saja dulu ke rumah, ya kan? Pulang dulu ke rumah, nanti dekat-dekat azan subuh baru teman-teman ke masjid. Ya, bawa madu, bawa kurma untuk sahur ya, bawa air putih hangat ya, bawa bekal ke masjid, lalu kemudian bisa dilakukan di masjid ya. Nah, kemudian bagaimana kalau itikaf itu di rumah?
Nah, kalau di rumah teman-teman mengerjakan kayak baca Quran, kayak zikir, kayak sholawat ya. Kalau teman-teman mengerjakan semuanya itu di rumah, dia bukan iktikaf namanya ya. Dia namanya ya zikir, namanya ya jadi baca Quran, namanya ya jadi sholat sunnah. Kalau mau dianggap iktikaf, dia mesti dilakukan di dalam masjid atau di musola. Oke? Kalau di rumah punya anak kecil lakukan. Daripada enggak sama sekali lakukan aja di rumah. Enggak ada masalah. Daripada tidak sama sekali ya. Lakukan saja di rumah daripada tidak sama sekali kan. Nah seperti itu ya guys. Nah kemudian udah kalau haid ya di rumah aja. Ngapain di rumah ya. Kalau haid ya bersama zikir ya, berdoa ya, baca Quran ya, ingat kekurangan diri dan seterusnya ya kan. Tapi kalau baca Quran jangan langsung harus dari handphone ya. Oke, nah itikaf itu kalau dilakukan di masjid boleh selonjoran, boleh baring, kalau lututnya nggak enak, nggak jadi masalah ya. Tapi jangan ngobrol ya, jangan ngobrol ya. Ustazah lagi haid baca Quran nggak? Ngejar hatam. Kalau lagi haid ganti ke bacaan yang ada di dalam handphone ya. Ustazah teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Setelah witir, taraweh, waktu itikaf, apa boleh sholat sunnah ustazah? Nah, setelah witir, taraweh, itikaf, oh boleh boleh nggak masalah. Witir itu bukan penutup sholat. Jadi kan teman-teman sholat isya ya, lalu iya Mbak Bulbul sholat isya, oke, lalu ba'diyah isya, oke, lalu taraweh, ya kan, taraweh, ya kan, lalu kemudian setelah itu witir, ya kan, lalu setelah itu teman-teman itikaf. Nah, saat itikaf itu teman-teman sholat tasbih, saat itikaf itu teman-teman sholat hajat, saat itikaf itu teman-teman sholat taubat, sholat hajat, nggak ada masalah, is okay, nggak ada masalah, is okay, ya, oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke, bagaimana sholat buang air kecilnya 5 menit bisa 2 kali, 3 kali. Kalau sholat doang yang kayak gitu berarti itu was-was. Tapi kalau setiap hari pipis terus baru nanti dipertimbangkan. Oke. Ustazah, oke, udah paham itikaf ya dan malam Lailatul Qadar ya. Oke, Ustazah, orang yang tua renta, oke, oke, yang tua renta tak berdaya. Anaknya pada oper-operan, bagaimana pengasuhnya ustazah? Gantian saja, secara bergantian baik-baik ya. Kasihan orang tua, kalau di Arab itu orang sampai gugat asuh orang tua di pengadilan karena tahu berapa besarnya pahala merawat orang tua. Kalau di kita dioper-oper ya, oke ya. Ustazah itikaf di masjid sering ke toilet gak ada masalah, tinggal ambil wudhu lagi aja ya. Tinggal ambil wudhu lagi aja ya, oke ya. Ustazah, oke ya, sholat taubat terus lanjut tahajud, hajat dan berdoa tidak masalah sama sekali ya. Taubat, hajat, tahajud, langsung doa tidak masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Haid pegang Quran jangan. Haid boleh dari handphone atau sekedar mengulang hafalan di dalam hati saja ya. Oke, Ustazah, gimana yang cara mendoakan orang yang suka menyakiti hati setelah sholat? Udah Mbak maafkan saja. Ya sakit hati itu kadang-kadang bukan orang yang buat, tapi kita yang merasa sakit hati. Aku lebih memilih untuk tidak sakit hati daripada udah sakit hati tapi mengobati. Jangan letakkan manusia ke dalam hati. Manusia itu letaknya di luar. Yang di dalam hati hanyalah diri kita, cinta diri kita. Jangan biarkan orang nyakitin kita, maka orang-orang yang cepat tersinggung itu tidak cinta diri. Andaikan sekarang ada yang bilang aku sombong, aku nggak apa-apa. Ada yang bilang sekarang aku sok alim, aku nggak ngerasa tersinggung. Ya kalau ada sekarang yang bilang aku sok tajir juga aku nggak apa-apa guys. Tinggal kalau aku salah aku perbaiki, kalau aku benar ya udah aku maafkan mereka. Nah sulit tersinggung itu adalah skill. Daripada teman-teman harus cepat-cepat tersinggung, nanti ujung-ujungnya cepat tua, jantungnya berdebar, hormonnya nggak stabil. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Direndahkan pun nggak ada masalah. Nggak ngefek juga sama hidupku. Misalnya aku direndahkan orang. Emang kenapa kalau aku direndahkan sama si A, si B nggak ngaruh juga sama hidupku? Cara berpikirnya seperti itu.
Jadi karena ada ya teman-temanku ya yang bilang, "Nel, nanti dianggapnya aku begini, nanti dianggapnya aku begini, kalau aku begini nanti dianggapnya aku begini." Lah emang kenapa kok dianggap kayak gitu juga nggak ngaruh, nggak ada masalah, ya kan? Nah kayak gitu ya, aku sering tuh, "Emang kenapa kalau kamu dianggap begitu?" Ya nggak enak aja sih, ya nggak enak efeknya apa? Nggak tahu guys mereka jawabannya. Padahal mau dipandang jelek pun nggak ngaruh sama kita guys, oke ya. Ustazah, kayak gitu ya, taraweh harusnya, taraweh jam 1 malam nggak apa-apa, ya. Nah, jadi jam 1 malam nggak jadi masalah ya teman-teman ya, bahwa taraweh itu kan waktunya terpapar dari habis Isya sampai azan subuh, ya, dari habis Isya sampai azan subuh, ya. Nah, jadi, kalau teman-teman nanti dalam kondisi apa namanya, dalam kondisi, anaknya kecil, anaknya tidur dulu baru teman-teman taraweh, itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke taraweh 8 rakaat ya Mbak, taraweh 8 rakaat ya Mbak ya, 8 rakaat ya, oke 8 rakaat ya. Oke oke ya. Ustazah, adakah doa yang dianjurkan untuk dibaca saat rakaat terakhir dalam sholat? Sujud terakhir, bukan rakaat terakhir ya. Oke, sujud terakhir ya. Di sujud terakhir saat sholat taubat atau sholat hajat atau sholat wajib ya. Nah teman-teman sujud ya, baca ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Dibaca 11 kali. Ya 11 kali ya. Kan dari wajah-wajah teman-teman kayaknya penuh masalah ya kan. Nah maka baca ini boleh ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ustazah aku mualaf. Kalau sholat subuh ganti kunut apa? Nggak usah kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Oke, disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Ustazah, aku haid, lanjut baca Quran di mushaf yang per juz boleh yang ada terjemahan. Ustazah, iktikaf di masjid yang lain, duduk kita sholat boleh nggak? Lain dede, lale, iktikaf di masjid yang lain dede. Dodo, ya apa nih pertanyaannya ya? Dodo, didu, tupai. Oke ya guys, sulit sekali memahami pertanyaan kawan-kawan nih. Lebih sulit daripada beban hidup kuku tengok. Ya coba tulisannya yang benar ya. Ustazah, dode, dodi. Oke, apa Mbak strawberry sundae? Ingat pula aku jadinya es krim sundae strawberry. Agak lain pun si kawan ini. Masih jam segini guys. Oke, namanya strawberry sundae. Ingat es krim strawberry aku. Oke ya, Ustazah. Oke ya, oke. Itikaf nggak boleh ngomong ya Zah. Itikaf itu cuman bukan nggak boleh ngomong aja. Itikaf itu, halo Mbak Dini ya. Ya itikaf itu tidak boleh mengerjakan pekerjaan mubah. Mubah itu yang nggak ada manfaat. Subhanallah, subhanallah, scroll TikTok nah lihat video, itu nggak boleh. Atau subhanallah, "Hei apa jemput aku ya, oke besok aku jemput ya, jam segini lah, jam segini lah." Nggak boleh. Atau misalnya kita lagi itikaf, datang orang, beras mahal loh, oh oh, nah nggak bisa. Ya nggak boleh ngobrol, itikaf itu duduk diam. Kalau lagi ngobrol, ya kalau teman-teman zikir ngobrol, baca Quran ngobrol, ya itu jadinya, bukan itikaf, itu jadinya baca Quran, ya kan? Itu jadinya zikir, ya kan? Itu jadinya adalah, sholawat, ya. Kan kalau mau dianggap, iktikaf, dia harus, paketan, ya. Witir di pertengahan Ramadan apa harus pakai kunut? Enggak. Nazilah nggak wajib ya. Ustazah, oke kalau lagi haid baca Quran yang ada di handphone saja atau ngulang hafalan saja ya. Ustazah, oke, di mana tempat mustajab doa? Kalau disapa orang sekilas aja ya. Di mana tempat mustajab doa? Coba catat satu, mustajab doa kita saat hujan lebat. Jadi hujan lebat itu jangan mati kau mati jangan ya. Hujan lebat itu doa ya, angkat tangannya dan berdoa.
Dua, mustajab doa kita saat petir berbunyi. Jadi kalau petir berbunyi itu doanya mustajab. Yang ketiga adalah mustajab doa kita saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Sujud terakhir, lamakan sujudnya doa kepada Allah ya. Lamakan sujudnya doa kepada Allah ya. Lamakan sujudnya. Kemudian mustajab doa kita saat saat sahur dan saat berbuka. Makanya sahur itu pakai cara sengaja aku bersahur puasa esok hari di bulan Ramadan karena Allah. Minum madu, makan kurma, angkat tangan dan berdoa baru makan makanan yang lain. Sama dengan berbuka, gitu juga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Lalu kemudian teman-teman minum air, lalu kemudian minum madu dan kurma, lalu angkat tangannya dan berdoa. Ya, doa yang sangat masyhur saat berbuka itu dia. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minanar ya. Ya Allah, hapuslah namaku, hapuslah nama ibuku dan bapakku dari api neraka ya. Ya Allah, hapuslah namaku, ibuku dan bapakku dari api neraka ya. Saya umur 57 lepas. Saya ada flek. Apakah puasa saya batal ya? Oke, Ustazah. Oke ya, oke. Iktikaf itu jam berapa? Iktikaf itu terpapar dari habis isya sampai azan subuh ya. Habis isya sampai azan subuh ya. Oke, Mbak Lisli. Oke, coba-coba aja ya di showcase ya. Ustazah 3 hari menjelang haid selalu ngeflek coklat. Ngeflek coklat itu udah haid. Flek sebelum haid, flek setelah haid itu adalah haid ya. Itu adalah haid. Flek sebelum haid, flek setelah haid itu adalah haid ya guys. Oke. Ustazah, apa betul sholat ba'diyah isya pahalanya lebih besar daripada taraweh? Iyalah Mbak. Ba'diyah isya itu sunnah muakkad ya. Sementara taraweh sunnah biasa. Jadi kalau teman-teman mau ya sholat isya dulu, ba'diyah isya baru taraweh ya. Oke, Ustazah boleh nggak doanya pakai bahasa Indonesia? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke ya, bolehkah ba'diyah isya dikerjakan setelah taraweh? Jangan ya. Jadi sholat ba'diyah dan qobliyah itu harus senada dengan jadwal sholatnya. Harus senada dengan jadwal sholatnya. Nggak bisa ba'diyah isya dikerjakan setelah taraweh. Aku paham teman-teman yang melakukan ba'diyah isya setelah taraweh itu karena kadang-kadang tidak ada celah, tidak ada waktu untuk taraweh setelah isya. Imamnya kecepatan, nggak ada memberikan kesempatan untuk orang melakukan sholat ba'diyah. Dan itu nggak boleh. Harusnya ada kesempatan orang untuk melakukan ba'diyah. Kalau suami tidak mengizinkan iktikaf di masjid, coba negosiasi iktikaf bareng suami. Kalau nggak izin juga, ya udah iktikafnya di rumah saja ya, tapi tidak dapat pahala iktikaf ya. Ustazah, kalau imam taraweh suka cepat rukunnya gimana tumak ninahnya? Ya tidak sah. Cuman kita berbaik sangka, imam yang cepat itu bisa jadi bukan tidak tumak ninah. Kadang-kadang dia tidak baca iftitah. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan ruku dan sujudnya dia cuman baca 1 kali dan itu boleh. Bacaan ruku dan sujud dibaca 1 kali itu boleh. Ya, atau yang ketiga dia tidak pakai iktidal. Ya, misalnya nih, misalnya nih ya, sami Allahu liman hamidah gitu kan ya. Sami Allahu liman hamidah gitu kan ya. Maka dia cuman bilang Rabbana walakal hamda. Sampai di situ aja dia. Dan itu boleh dalam hukum Islam ya. Oke. Nah, itu boleh dalam hukum Islam ya. Ustazah, kalau lepas isya sholat ba'diyah ya. Oke. Nah, penjelasan tentang ba'diyah isya ada di YouTube nggak? Di TikTok pun ada, di YouTube pun ada. Ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, di masjid di tempat saya sebentar ya, di masjid di tempat saya berjemaah sholat ba'diyah isya berjemaah nggak bisa.
Khatib itu tidak berjemaah, rawatib tidak berjemaah ya. Oke, Ustazah, oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Boleh nggak kalau berdoa itu tidak mengangkat tangan? Boleh, itu cuman bagian dari adab saja. Oke, kapan waktu yang dilarang untuk sholat? Ada 3 waktu yang dilarang untuk sholat ya Mbak. Yang pertama adalah habis subuh menjelang syuruk ya. Habis subuh menjelang syuruk ya. Nah, jadi habis subuh saat cahaya merah ada di langit menjelang syuruk itu haram sholat ya. Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua haram sholat adalah saat matahari di atas kepala sebelum azan zuhur ya. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang di atas kepala. Yang ketiga adalah habis subuh, habis asar menjelang maghrib ya. Habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang di atas kepala. Seperti itu. Hei Tuhannya yang akan pergi. Habis subuh Tuhannya muncul, jam 12 Tuhannya di atas kepala. Habis maghrib Tuhannya, habis asar Tuhannya pergi. Makanya ada dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum dia bagian dari kaum itu ya. Ustazah, saya sholatnya bersila. Boleh nggak? Bersila, orang biasanya selonjoran karena sakit lutut. Oke, Mbak mungkin sakit pinggang kali ya. Oke, boleh. Dalam dalil dikatakan sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh sholat dalam keadaan telentang, dalam keadaan baring, itu boleh. Kalau kakinya sakit ya. Itikaf mulai jam berapa? Terpapar waktunya dari habis isya sampai azan subuh. Waktu terbaik zakat fitrah adalah sehari 2 hari menjelang Idul Fitri. Ustazah, boleh nggak minum air putih di saat tarawih setelah rokaat kedua? Minum makan tidak masalah. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Habis tarawih lalu kemudian minum, makan cendol, makan kerupuk gua, terus tarawih lagi, boleh ya, tidak membatalkan. Tukar uang baru kalau ada jasanya haram karena itu adalah jual beli mata uang kecuali teman-teman tukarnya itu ke bank yang tidak ada jasanya ya. Ustazah, sikat gigi waktu imsak nggak ada masalah. Yang penting jangan ketelan ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Saya sholatnya duduk di kursi, boleh nggak? Boleh. Sholat duduk di kursi boleh kalau sakit kaki. Ya, ada dalil sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan. Bagi teman-teman yang sholatnya suka duduk di kursi, kakinya nggak bisa ditekuk atau pengapuran saraf kejepit atau rematik ya, prostat, ambeien. Setelah ini boleh bertahan saja, beli madu osteoporosis, osteo madu tulang dan sendi kita. Itu insya Allah diminum sebentar bisa sholat dengan baik ya. Udah banyak testimoninya, udah banyak faktanya ya untuk madu osteo itu namanya ya. Ustazah, oke ya, siap ya. Ustazah, apakah kita sholat ada sisa makanan di mulut? Kalau kita sholat ya ada sisa makanan di mulut, darah gigi atau dahak gitu ya. Itu bisa ketelan gak masalah dan tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan
membatalkan puasa. Jadi keluar darah. Keluar darah saat BAB tidak batal puasa. Nah, keluar darah BAB itu juga madunya osteo itu ya. Oke, nah tidak batal puasa ya. Saya mau madu untuk diabetes dan asam lambung. Boleh setelah ini ya, madu diabetes ya. Ustazah, zikir atau doa agar cepat dapat momongan ya. Allahumma la atau Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Madu diabetes boleh, madu untuk cowok madu mah boleh ya. Udah mau cowok agar puasa lancar siap ya. Madu kita tuh cuma ada dua kok. Yang pertama madu akasia itu untuk sakit di dalam kayak diabetes, hipertensi, kayak kolesterol, asam lambung, GERD, miom dan seterusnya. Kemudian madu osteo, madu tulang. Tulang itu untuk tulang dan sendi yang kalau sakit-sakit sholatnya udah duduk ya. Nah itu bisa ya pengapuran saraf kejepit. Jadi dua jenis madu ya. Oke, Ustazah, oke ya. Ustazah, iya doa atau zikir untuk melunasi hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, siap Mbak Juhriah ya. Allah kolesterol akasia, asam urat akasia ya. Asam urat akasia. Nah itu dia doa supaya teman-teman lunas hutang ya. Ini dia doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dengan yang halal dan berikan aku dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Ini juga doa agar kita punya rezeki banyak ya. Allahumma ghfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Ustazah mau madunya diabetes benjolan. Nah, udah pada madu semua ya. Madu tuh dibeli, madu kita itu harganya terjangkau, cuman 99.000 1 kilo. Nanti kalau beli 2 kilo, aku hambiarin sampai 80 ribuan 1 kilo. Oke, nah jadi madu kita itu udah terceor ratusan ton, di akun kita itu terceor 500 kilo ke atas setiap harinya, dan setiap 7 hari ada repeat order sampai 4 sampai 5 ton. Madu kita itu bagus banget ya, dan teman-teman beli madunya di live karena kalau beli di showcase harganya mahal ya. Jadi aku dedikasikan waktuku untuk teman-teman yang mau madu. Oke. Ustazah, oke, anak kecil boleh nanti jam 9.20 ya. Ustazah, tabungan 130 juta belum wajib zakat ya. Oke, mau madu osteo. Coba bismillah, coba baca bismillah, coba baca bismillah. Aku spill madunya, teman-teman CO aja. Nanti diminum di dua, madunya enak. Madunya enak, teman-teman jangan khawatir ya. Madunya enak banget. Coba baca bismillah ya. Minum madu sunnah. Yakhruju min butunihim syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Keluar dari perut lebah, madu penyembuh bagi manusia. Tuh, madu osteo udah sampai, kebas-kebas udah mulai berkurang tuh kan. Teman-teman yang udah sembuh, coba tulis di kolom komen biar teman-teman kita semangat ya. Oke, madu ini tidak dimasak, tidak dicampur, tidak diolah, dia cuma dipanen, saring, packing, kirim langsung dari petaninya. Oke. Nah, kita ke madu daleman dulu untuk sakit dalam. Untuk madu tulang tumit lutut tunggu sebentar. Oke, bismillah ya. Oke, madu bagus sudah pernah beli. Oke, bismillah ya. Yang udah membaik boleh tulis di kolom komen. Madu sakit lutut sebentar gantian ya. Bismillah. Akasia. 1 kilo ini. Tuh, 1 kilo ini ya. Ini enak, aku udah minum 3 tahun untuk stamina aku. Akasia ini adalah bismillah untuk diabetes. Oke. Diabetes, oke. Hipertensi, oke. Kebas-kebas. Hipertensi, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo,
promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, nyeri haid, nggak haid-haid, haid terus, keputihan, miom, kista, benjolan, empedu, liver, hepatitis, atau stamina doang, akasia. Oke, itu udah ada testimoni. Mah dan keputihan saya membaik tuh, masya Allah ya. Empedu akasia, oke? Mau akasia? Nanti kalau beli dua diem dulu ya. Kalau beli dua aku hambiarin jadi ke 130, jadi ke 80-an ribu, oke? Saya udah CO akasia, oke ya. Oke, coba baca. Oke, aku coba mulai ya. Teman-teman yang mau COD beli aja 6 tahun bisa. Untuk madu tulang dan sendi tunggu sebentar ya.